Ini kelompok saya, Pak Suparman, Bu Fitriani, Bu Dede, Bu Nirlinda, Bu Soria, dan saya sendiri, Bu Rahmanita. Pada topik wawasan Bhinneka Global di topik 3, yaitu tentang damai dengan diri sendiri, yaitu maknanya kebinekaan global dan pentingnya pemahaman tentang keberagaman dalam mencapai perdamaian dengan diri sendiri. Ah, pada ini pemahaman Bhinneka Global. Pentingnya pemahaman mengenai dan menghargai perbedaan antara budaya, agama, etnis untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Karena biasanya di dalam diri sendiri itu ada ego yang bermacam-macam. Misalnya punya budaya yang bermacam-macam juga, agama juga bermacam-macam, dan etnis ini biasanya saling berselisih. Nah, makanya di sini perlu kita tanamkan. Kemudian pada definisi dan konsep, pemahaman konsep kebinekaan global sebagai sebuah pengakuan atas keberagaman dan inklusi sosial. Jadi ini harus dipahami bagaimana kebinekaan global itu suatu pengakuan yang beragam. Kemudian dampak positif yaitu menjaga perdamaian dengan diri sendiri melalui penghargaan terhadap orang lain dan saling belajar dari perbedaan. Nah, biasanya pada diri sendiri itu lebih, ya tadi saya bilang egonya lebih tinggi. Nah, jadi di sini kita lebih saling menghargai walaupun itu berbeda-beda. Kemudian strategi damai dengan diri sendiri. Satu, mengenal identitas pribadi, menyadari dan menghargai nilai-nilai, keyakinan, dan identitas pribadi sebagai fondasi damai dengan diri sendiri. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita mengenal diri orang lain. Yaitu yang utama kita menghargai diri kita melalui nilai-nilai yang ada, meyakini, kemudian identitas pribadi diri kita sendiri, bagaimana kita memfondasinya. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan, melihat keunikan individu, menghindari prasangka, dan memupuk sikap inklusi terhadap perbedaan. Nah, ini kita hindari yang sering terjadi, yaitu berprasangka yang tidak baik terhadap orang lain dan merasa diri kita yang lebih baik. Nah, ini harus kita jaga. Untuk yang ketiga, praktek pengembangan diri, meningkatkan pemahaman dan toleransi melalui kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri yang beragam. Nah, ini toleransi yang lebih kita tingkatkan. Biasanya di dalam pembelajaran itu biasanya siswa lebih merasa dirinya pintar, lalu dia merasa punya kepribadian melebihi dari temannya yang lain. Ini yang sering terjadi, ya. Kemudian tantangan dalam kebinekaan global pada perdamaian dengan diri sendiri yaitu kesulitan menerima perbedaan, menghadapi ketidaknyamanan dan konflik internal saat mengakui perbedaan dan menerima diri sendiri dengan segala keunikan. Jadi harus legowo lah dalam menerima keunikan diri sendiri. Kemudian respon negatif dari lingkungan merupakan hambatan ketika lingkungan sekitar meragukan atau menolak pemahaman kebinekaan dan perdamaian yang dianut. Sering terjadi ini yang di lingkungan ini bahwa perbedaan itu sering muncul di dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengatasi hambatan, mentahan diri dengan sikap positif, meningkatkan kesadaran, dan memberikan edukasi tentang kebinekaan global kepada orang lain. Next. Peran individu dalam kebinekaan global. Yang pertama ini yang sangat penting sekali, yaitu toleransi atau toleransi, menunjukkan sikap inklusi dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi landasan bagi perdamaian dalam diri dan komunitas secara luas.
Nah, ini yang sering terjadi juga pada diri kita, harus ditingkatkan toleransi terhadap eh, teman atau lingkungan. Kemudian keragaman di tempat kerja. Menghargai perbedaan latar belakang budaya dan kemampuan memperkaya budaya organisasi dan menciptakan harmoni di tempat kerja. Nah, jadi walaupun berbeda latar belakang dan budaya, tetap kita harus menciptakan harmonisasi di tempat kerja. Kemudian kesatuan dalam perbedaan, menjalin hubungan dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang menuju kehidupan yang damai dan harmonis. Ini kita harus bersatu, walaupun itu tadi di awal sudah saya bilang bahwa ada suku, ada agama, ada latar belakang yang berbeda-beda, tetap kita harus bersatu walaupun itu berbeda. Mengatasi stereotip negatif. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, mengedukasi diri sendiri dan orang lain untuk menghilangkan prasangka dan memecah stereotip negatif yang ada. Yang kedua, media dan komunikasi, menggunakan media sosial dalam platform komunikasi untuk mempromosikan pesan inklusif dan mempererat hubungan antar budaya. Tiga, perencanaan dan implementasi program, membangun program dan inisiatif yang mendorong inklusi sosial dan memerangi diskriminasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, memanfaatkan peluang global, pengetahuan dan pengalaman, memperoleh pengetahuan yang luas dan pengalaman multikultural melalui perjalanan, studi, dan kesempatan kerja di luar negeri. Nah, ini kita harus memanfaatkan yang ada ini, supaya kita lebih bisa berkembang untuk bisa memanfaatkannya. Kemudian jaringan dan kerjasama, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda untuk saling mendukung dan mewujudkan perdamaian di dunia ini. Kerjasama yang utama di sini, yaitu walaupun orang yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi tetap perdamaian yang utamakan. Yang terakhir, penyebaran nilai positif, menjadi duta damai global dengan menyebarkan nilai kebinekaan dan mempererat persaudaraan antar bangsa. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Salah kayak seperti yang lain, mungkin ini lebih belum sempurna. Ini saya mencoba, kami masih menggunakan PowerPoint, karena tadi di awal kata Pak Yunus boleh tanpa LK. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu kelompok 3, ini luar biasa. Tadi LK-nya banyak, masih sempat membuat PowerPoint, ya ini sangat bagi-bagi tugas tadi menarik, Pak. ya. Oke, baik. Terima kasih Bu, ini luar biasa sudah selesai PowerPoint-nya. Baik, silakan Bu Sri Sayekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kelompok 3. Good job. Terima kasih banyak. Amazing. That's wonderful. Karena telah membuat PPT dengan sedemikian bagusnya yang telah disajikan, kemudian telah dipaparkan oleh Ibu Rahmanita dengan baik. Saya hanya ingin bertanya, ya. Pertanyaan ini mungkin kayaknya tolong berikan contoh konkret bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Itu Seperti itu saya tanyakan. Selebihnya well done, good jobs kelompok 3. Terima kasih banyak Bu. Di sini banyak yang hebat-hebat, ini bukan saya yang hebat. Saya cuma membacakan saja. Yeah. Teman yang lain yang hebat ini.
Ayo teman-teman, bisa bantu saya nih pertanyaan dari Bu Sri Saryakti, katanya bagaimana Contoh konkret nyata contoh berdamai dengan konkret diri nyata sendiri. ya dengan apa tadi Bu? Berikan contoh konkret nyata bagaimana ya berdamai dengan diri sendiri itu Ya, berdamai dengan diri sendiri. karena kita susah ya Iya. mengakui bahwa kita salah, Ya, kita keliru. Iya. Itu susah sekali mengakuinya, itu susah. Iya, Kalau benar. akan orang lain kan lebih mudah gitu kan. Iya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ya. terlebih dahulu untuk Ibu Sri Saryakti. Saya sedikit saja nih mau menjawab, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau jawabkan boleh. Kalau pribadi saya sendiri, untuk berdamai dengan diri sendiri itu yang pertama dulu kita berenung dulu, menyadari diri sendiri, apa kekurangan kita. Kalau kelebihan mungkin kita rasanya merasa lebih terus daripada orang. Jadi introspeksi ke diri kita dulu, terus apa yang yang bisa kita eksplor dari diri kita. Jadi seperti itu. Jangan jangan memandang ke belakang. Jadi kita pikirkan bagaimana diri kita ini bisa maju seperti orang-orang yang bisa berhasil. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Itu secara ini aja ya Bu. Ya. Mungkin teman-teman yang lain dari kelompok saya nih, mana Pak Parman, mana Ibu Oke, Nirlinda. siap. Oke, Bu, saya coba tambahkan ya. Iya. Tuh, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri secara konkret. Ya. Ya, jadi menurut hemat saya, pertama itu kita percaya diri dulu, Bu. Kemudian kita percaya dengan Tuhan. Ya, seperti tadi Ibu Nita bilang, kita banyak koreksi diri. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri, apalagi kepada orang lain, jika kita pertama tidak percaya diri atau kita tidak tahu siapa diri kita. Kalau kita tahu sudah siapa diri kita, pasti kita bisa menempatkan diri kita, baik itu dari sudut pandang kita sendiri maupun dari titik sudut pandang orang lain. Yaitu seperti apa tadi, sifat inklusif atau eksklusif, itu harus kita bermainnya ke situ supaya kita bisa mengoreksi diri di mana titik kelemahan kita. Maka itu kita ketika kita dapat titik kelemahan kita, umpamanya kita bisa, ternyata saya masih kurang di bidang ini gitu. Nah, maka kita harus bisa berani dan mau untuk membuka diri, pertama menerima kekurangan itu, kemudian kita meningkatkan kemampuan itu. Jadi selebihnya seperti yang Ibu Nita sampaikan tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Yang jelas Bu, tidak lupa bersyukur dulu Bu. Iya. Ya, yang jelas itu kita Syukur. bersyukur dulu. Jadi kalau kita sudah introspeksi, bersyukuri dengan apa yang ada yang kita miliki, ya itu yang utama. Kita bangun jati diri kita. Iya. Jadi diri sendiri ya. Iya, harus. That's the power. Jadi kita harus kenali diri kita. Jangan takut buka diri kepada orang lain bahwa kita kurangnya di sini. Karena dari orang lain lah kita bisa tahu bahwa kita seperti apa. Karena kita tidak mampu untuk menilai diri kita sendiri. Iya. Tidak akan mampu. Jadi orang lain lah yang jadi filter kita ataupun sebagai evaluator kita untuk kita menuju ke yang lebih baik. Jadi kita harus berdamai dengan cara begitu. Kita membuka diri dengan orang lain, kita mau menerima pendapat orang lain, dan kita wajib bersyukur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you. Sedikit saya mau tambahkan. Ya, silakan Pak Bustami. Baik, berdamai dengan diri sendiri itu adalah suatu keadaan di mana kita dapat menerima semua hal-hal yang telah terjadi pada diri kita, baik di kehidupan yang lalu atau dalam bentuk fisik hingga luka psikologi. Kira itu. This is the good topic ya. Yes. Yeah. This is the good topic to discuss. It's not a lot of time to sit in here.
tidak cukup waktu untuk bicara di Iya. sini. Ya, Baik. sebenarnya ini untuk materi ini damai dengan diri sendiri sebenarnya untuk mengisahkan kita bahwa siapa kita. Iya, betul. Hmm. Good talk. Nilai. Iya. Good talk ya. Biasanya nih Bu, kalau di sekolah kita kan guru nih, merasa diri kita yang paling bisa menangani masalah di sekolah, Benar. padahal diri kita sendiri punya masalah di rumah. Betul. Sama. Iya, iya, iya. Berarti mengatasi diri sendiri dari berbagai masalah ya Bu ya. Iya, iya Iya. benar. Nah, Bukan yang tahu dari itu sebenarnya orang lain malah. Iya, Iya betul. Ini dari masalah loh ya. Berarti kesimpulannya maaf lebih sulit ya Bapak Ibu ya. Lebih iya. sulit memahami diri sendiri ketimbang memahami orang Orang lain. lain, Iya. iya Orang benar lain. Bu, malah Menurut Bu saya seperti itu. Iya. Kita sebagai pahlawan biasanya di sekolah kan bisa menangani masalah anak-anak, Betul. tapi ternyata ke diri kita sendiri malah susah. Masih Karena ada. kita selalu Iya. menyembunyikan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Gitu Iya, kan Bu? benar Iya. Bu, benar. Justru orang begitu akan vakum dia. Makanya saya pernah begitu, tidak mau mendengar atau apapun itu, sehingga saya kadang-kadang menjadi orang yang sifatnya inklusif, Iya. atau eksklusif. Jadi saya hanya menutup diri sehingga akan muncul penyakit yang namanya ansietas. Hmm. Hmm. Nah, itu makanya saya ke dokter ahli katanya begitu, kita harus membuka diri. Iya. Iya. Jati dirimu harus kau tahu dan kau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya. Itulah keterkaitan antara topik satu dengan topik berikutnya. Tadi begitu juga membuka Iya. diri ternyata Iya. memang membuat kita lebih cerdas Independen. untuk mengatasi masalah. Gitu ya. Bu? Iya. Jadi langsung Oke, komen thank nggak apa-apa ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih semuanya. Baik lagi. Ya, Sudah. Puji, itu Good ada job yang ya. puji. Kelompok tiga. thank you. Baik, makasih sekali ya Bapak Ibu ternyata ya. Jika dikaitkan dengan pengalaman Bapak Ibu semuanya ternyata terkait semua. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau kan? Saya Pak, Iya, silakan Bu Puji. saya belum terlalu paham dengan apa yang dimaksud dengan inklusi sosial. Yang saya tanyakan. Maaf. Saya ingin menanyakan tentang inklusi sosial. Apa yang dimaksud dengan inklusi sosial tersebut? Iya. Inklusi sosial itu adalah bagaimana kita berupaya untuk ya menempatkan diri kita itu dari sudut pandang orang lain. Jadi seakan-akan kita ini menilai diri kita tapi dari sudut pandang orang lain. Itu. Ya, jadi kita bagaimana cara kita menempatkan ke sana. Kalau kita hanya menempatkan diri pada titik pandang kita sendiri, maka kita tidak bisa mengetahui apa kelemahan kita. Nah, begitu. Jadi kalau dalam kehidupan sosial, berarti kita harus menempatkan diri kita pada lingkungan masyarakat sekitar yang kita tempati, supaya kita tahu bagaimana keadaan di situ dan bagaimana kita bisa masuk atau berinteraksi dengan masyarakat setempat. Begitu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama, Bu. Mungkin ada dari teman-teman lain tambahkan? Ya, yang mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan tentang inklusi sosial. Iya. Saya Bu. Inklusi ya. Silakan, Pak. Ya, inklusi. Kalau menurut saya inklusi sosial itu merupakan suatu proses membangun masyarakat yang adil dan setara dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, Iya. sumber daya dan layanan yang sudah disediakan. Ya, itu. Ya. Ya, Jadi yang lebih ya bisa ke juga ini. kita masuk ke peningkatan kita, upaya meningkatkan diri kita untuk berperan atau memiliki hak yang sama pada lingkungan sosial itu. Iya, iya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang Hak yang sama. sama. Hak ya, iya. Silakan Bu Riri mau tanya. Ini sama teman ini, teman sekelompok. Ya, baik. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cukup menarik memang materi yang dibawakan kelompok 3 sehingga
memancing juga untuk memberikan sedikit ulasan. Baik, negara kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Tetapi fakta yang terjadi di lingkungan kita tidak jauh-jauh lah di lingkungan kita saya. Mungkin sesama suku, sesama agama, tapi sering terjadi antar kelompok itu terjadi perbedaan pendapat, gitu ya, sehingga menjadi keregangan di antara mereka. Dan kemungkinan kita adalah menjadi salah satu pribadi yang ada di kelompok itu, gitu kan. Jadi itu tadi kayaknya yang pembahasan yang tadi ya. Jadi kita mungkin yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah jika itu memang terjadi, bagaimana bentuk cara memfasilitasi agar pertikaian atau sedikit ketegangan yang terjadi itu bisa berdamai. Gitu. Thank you. Ya sih Ibu. Jadi solusi dari kami ya, yang pertama itu kita identifikasi dulu masalahnya apa. Ya. Kemudian kita ajak mereka berdiskusi, tapi jangan dulu pertama-tama itu jangan dulu langsung pada dua-duanya dipanggil untuk yang konflik, satu-satu dulu agar kita tahu bahwa oh si A ini masalahnya ini, maunya ini gitu. Kemudian kita ke yang satu lagi. Ya, kalau kita langsung ambil kedua-duanya atau panggil kedua-duanya untuk berdiskusi, maka kedua-dua kubu ini akan saling mempertahankan egonya dan mempertahankan kebenarannya masing-masing yang belum tentu benar. Nah, cara yang efektif ya gitu. Kita panggil dulu satu-satu, kita pisahkan. Nanti kita dapat kesimpulan dari permasalahan itu yang bisa kita angkat untuk menyelesaikan masalah. Baru kita ajak mereka berdiskusi, kemudian kita beri mereka pemahaman bahwa berdamai itu lebih indah daripada pertikaian. Karena sesungguhnya setiap makhluk hidup itu, apalagi kita manusia, punya sisi positif. Walaupun dia marah, walaupun dia lagi emosi setinggi apapun, pasti ada titik lemahnya dan pasti ada rasa ingin damai. Karena kita manusia. Iya, betul. Jadi kita ambil dari situ, kemudian kita lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intensif lagi supaya bisa mereka berdamai. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Masih Silakan bisa, Pak Ubix. masih bisa, masih ada waktu. Ya, Silakan, mungkin Pak. satu lagi Pak Ubix, silahkan. Oke. Enggak, Pak. Terima kasih, topiknya menarik seperti teman-teman tadi diskusikan bersama. Saya ingin bertanya, unik ini. Kelihatannya tadi yang dibahas adalah sisi dari psikologi untuk mendamaikan diri sendiri. Trik-trik apa Pak kira-kira atau Bapak Ibu yang ada di grup ini ketika kita menghadapi anak-anak yang sering bahasanya menghadapi perkelahian, terus satunya traumatis di dalam sekolah. Ketika dihadapkan dengan BP, diundang orang tua, tapi mereka belum bisa damai dengan dirinya sendiri. Malah mereka akan minder, mereka tidak mau sekolah, berdampak seperti itu. Nah, sisi dalam seperti apa yang harus kita bangun selaku fasilitator di sekolah atau peran daripada orang tua untuk mendampingi anak-anak yang seperti itu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nita, silakan. Ya, begini Pak Ubix. Kalau dari saya akan melalui pendekatan dulu dengan siswanya sebelum kita panggil. Biasanya seperti itu kalau di tempat saya tidak langsung untuk memanggil siswa tersebut, tapi melainkan dengan pendekatan dulu. Apabila mereka itu terlalu sering melakukan pertikaian, contohnya tadi misalnya berkelahi. Tadi kan karena pertikaiannya seperti apa, saya tidak tahu ya Pak Ubix. Nah, jadi tidak langsung saya panggil orang tua. Karena mungkin
siapa tahu setelah kita melalui pendekatan dengan siswa, baik itu kita tanya di rumah bagaimana, dan kemudian dengan teman sekelasnya atau teman di rumah atau di lingkungan yang lain. Jadi kita tanya dulu bagaimana latar belakang mengapa jadi anak seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita lihat beberapa minggu atau beberapa bulan masih dia mempunyai ada pertikaian yang sudah terlalu fatal, baru kita datangkan orang tua. Nah, setelah itu kalau orang tua tersebut masih tidak mampu, kadang-kadang seperti itu ya, karena mereka kalau sudah di sekolah menyerahkan anaknya 100%, seperti tidak mau bertanggung jawab. Nah, saya akan biasanya itu minta tolong dengan pihak puskesmas, Pak, karena di sana kan ada bagian mengenai psikolog. Nah, mungkin ada masalah apa dengan siswa tersebut setelah kita melalui pendekatan tadi kita tanya, misalnya bagaimana. Karena biasanya siswa itu ada sisi yang tidak mereka mau bicarakan dengan kita, tapi dengan yang lebih tahu masalah itu, dia akhirnya akan menceritakan, Pak. Karena pada bagian kesehatan itu mereka tahu bagaimana cara siswa tersebut mengeluarkan permasalahannya pada dirinya, Pak. Jadi seperti itu. Saya tambahkan sedikit, Bu, ya. Ya. Mungkin sifatnya seperti kerjasama gitu ya dengan tim psikologi kesehatan. Iya, karena seperti itu. Jadi kalau kita sudah tidak sanggup, Pak, misalnya tidak sanggup, bukan artian kita tidak sanggup menangani siswa tersebut, bukan. Karena mungkin dari pembicaraan kita mulai pendekatan tadi arahnya ke sana. Karena kita tidak di bidang itu. Kita kan taunya mengajar dan mendidik anak. Nah, sedangkan permasalahan anak itu mungkin di luar dari kemampuan kita dan ilmu kita, Pak. Nah, kalau di bidang kesehatan kan ada ilmunya, Pak. Jadi dia lebih tahu dan bisa mengeluarkan perasaan atau unek-unek anak tersebut. Kadang-kadang biasa seperti itu, anak-anak tidak mau cerita dengan kita, tapi kalau pas dengan orang yang berilmu, yang tahu tentang ilmu tersebut, dia mau cerita, Pak. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih, tadi terlempar, Bapak Pak. Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ibu kelompok 3. Menarik sekali diskusinya. Banyak sekali ide-ide yang muncul dan banyak tema yang kemudian terkait dengan wawasan kebinekaan global, khususnya dampingan diri sendiri. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Bisa stop recording dan stop share screen. Kemudian lanjutkan ke kelompok 4. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kelompok 3.